Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami dan membuka hati kami untuk dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus yang menyertai kami sehingga kami mengerti atas setiap kehendak Tuhan. Dan Roh Tuhan menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema kita, Tuhan paling suka orang jujur. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang kita sering melihat kejujuran bukan lagi sebagai nilai utama. Banyak orang berpikir yang penting hasilnya baik, caranya bisa diatur. Kita melihat kebohongan dalam pekerjaan, kita melihat kebohongan dalam bisnis, bahkan kita melihat kebohongan dalam keluarga. Kita juga melihat kebohongan dalam pelayanan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kitab Amsal 12 ayat 22, orang yang curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa artinya kekejian? Itu suatu yang sangat dibenci dan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Tetapi sebaiknya orang yang jujur dan setia itu disukai Tuhan. Dia berkenan di hati Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, siapakah orang jujur? Orang jujur bukan hanya tidak bohong, tetapi hidupnya transparan, terang-terangan, tidak berpakai topeng. Apa adanya, tidak manipulasi fakta, laporan, atau ucapan kata-kata. Tidak pura-pura rohani di depan orang. Hidupnya, apa yang di depan, apa yang di belakang sama. Tidak menipu, bahkan hal kecil pun dia tidak menipu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan paling suka orang jujur? Karena Tuhan adalah Allah yang jujur. Tuhan tidak pernah bohong. Janjinya ya dan amin. Kalau kita jujur, kita sedang mencerminkan karakter Allah. Orang jujur mencerminkan siapa Allah itu sebenarnya. Saudara kasih Tuhan, kejujuran adalah dasar untuk membangun kepercayaan dan berkat. Di Amsal 10 ayat 9, orang yang jujur hidupnya aman. Tetapi orang yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang jujur hidup dalam damai, tidak gerisah, tidak takut ketahuan. Hidup jujur itu membuat kita dipercaya orang, apalagi Tuhan. Tuhan paling percaya orang jujur. Tuhan memberkati orang yang bisa dipercaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kejujuran adalah syarat untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan hanya dekat dengan orang yang bersih dan tulus. Bohong sekecil apapun menjauhlah kita dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam contoh Alkitab, Yusuf adalah jujur setia walaupun dikhianati. Dia khianati kakaknya, difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan ke penjara. Tapi dia tetap jujur, tidak menuntut balasan. Karena kejujurannya, Tuhan meninggikan dia di Mesir. Saudara-saudara kasih Tuhan, di Alkitab juga memberikan pandangan lagi. Daniel tidak menyembunyikan imannya. Daniel tidak menyembunyikan iman. Waktu ada larangan berdoa, Daniel tetap jujur pada imannya. Dia tetap berdoa walaupun tahu resikonya. Hasilnya, Tuhan menyelamatkan dia dari gua singa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, Ananias dan Safira berpura-pura memberi semua mereka menjual tanah.
berpura-pura menyerahkan semua hasilnya, padahal dia menyimpan sebagian daripada hasilnya. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum mereka di tempat itu juga. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kejujuran bukan soal apa kata orang, tapi apa yang dilihat Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Zakius bertobat menjadi jujur. Kisah singkat, Zakius adalah pemungut cukai yang kaya, yang dulu suka memeras orang dan menipu orang. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat. Dia berkata, jika aku melakukan memeras orang lagi, saya akan mengganti orang itu 4 kali lipat. Itulah sesuatu pertobatan yang benar-benar yang mengaku di hadapan Tuhan, yang mau hidup jujur dan tidak berbuat lagi sebagai orang yang tidak jujur. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana cara hidup dalam kejujuran itu? Pertama, jujur dalam hal kecil. Contoh paling simple, yaitu apa? Di dalam sekolah, tidak menyontek. Karena malas belajar, maka suka menyontek. Nah, itu nama tidak jujur. Harus berani bekerjaan soal apa yang dalam yang sudah ditentukan. Dan tidak melakukan contek kepada teman-temannya. Nah, saudara, tidak menipu, yaitu dalam dagang, timbangan. Orang suka sekali dalam timbangan yang jual di pasar, itu timbangan itu sudah diatur. Nah, itu timbangan itu diatur, sehingga kalau kita beli ayam itu sebenarnya itu cuma, ayam itu ada 900 gram, nggak sampai 1 kilo. Tapi dia atur supaya 1 kilo, supaya dia untung. Nah, Pak Saudara pernah dengar di media bahwa minyak nggak sampai 1 liter, ya. Kemudian beras nggak sampai 25 kilo. Kemudian bensin, ya. Nah, dimanipulasi dengan cara meterannya. Nah, itu tidak kejujuran di hadapan Tuhan. Mungkin orang bisa menipu orang, tetapi Tuhan melihat itu adalah ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Tidak manipulasi laporan pelayanan dan keuangan. Di dalam keuangan memanipulasi, pendapatan dimanipulasi, dan keuangan juga dimanipulasi, di markup. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak menambah cerita kesaksian supaya kedengaran luar biasa. Dan ketika saudara bersaksi, menceritakan apa adanya. Tidak perlu takut dengan menyusun kata-kata yang rapi. Ceritalah dengan hatimu. Apa yang terjadi, tidak tambah dan tidak membuat sesuatu cerita yang tidak ada. Nah, maka saudara akan memberkati banyak orang. Saudara kasih Tuhan, jujur walaupun tidak menguntungkan. Jujur itu kadang-kadang kelihatan rugi. Tapi ingat, berkat Tuhan akan datang dari arah yang tidak kita duga. Lebih baik kita rugi secara manusia, tapi untung secara rohani, saudara kasih Tuhan. Minta Roh Kudus yang bantu kita, supaya kejujuran bukan soal kuat atau tidak kuat, tapi soal berserah kepada Roh Kudus. Mintalah Tuhan yang bentuk hati kita menjadi manusia yang baru, manusia yang jujur, manusia yang taat di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan paling suka orang yang jujur. Tuhan paling suka orang yang merasa tidak mampu di hadapannya. Saya tidak mengajar saudara rendah diri di hadapan manusia. Di hadapan manusia, tunjukkan kamu bisa. Karena Tuhan di belakang kita. Amin. Tapi saya mengajar saudara-saudari, setiap saudara mendekati tata kasih karunia Tuhan. Tanggalkan kesombonganmu. Tanggalkan kemunafikmu. Tanggalkan kekayaanmu. Tanggalkan kemampuanmu. Karena Tuhan tidak melihat berapa jumlah di rekening yang ada di bank saudara. Tuhan tidak pernah tanya, kamu nasabah prioritas atau nasabah umum. Tuhan tidak pernah tanya. Dan Tuhan tidak pernah peduli. Tuhan tidak pernah tanya seperti itu. Tuhan paling senang orang yang kalau mau temu dengan manusia, merasa tidak mampu. Dan bilang, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tolonglah aku. Itulah yang disukai Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pilihlah hidup itu jujur. Kalau kita bisa jujur di hadapan Tuhan, pasti kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Saudara pilih jujur. Itu mahal. Tapi disukai Tuhan. Lebih baik hidup dalam terang disukai Tuhan daripada hidup penuh tipu tapi dijauhi dari berkatnya Tuhan. Saudara kasih Tuhan,
Apakah saudara dalam hari ini, di dalam usaha saudara, di bisnis saudara, saudara jujur? Saya akan berikan contoh. Seorang pedagang sembako di pasar memutuskan tidak mau menipu timbangan. Walaupun banyak pedagang lain yang melakukan untuk untung lebih banyak. Harganya pun wajar, tidak dinaikkan seenaknya. Awalnya terlihat kalah bersaing. Tapi semakin lama, pelanggan-pelanggan tetap datang ke tempatnya karena merasa nyaman dan aman. Akhirnya usahanya berkembang karena percaya bahwa ini orang adalah orang jujur. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bisnis itu harus jujur. Karena bisnis itu adalah kejujuran. Kejujuranlah yang buat saudara diberkati. Kalau saudara jujur, tetap mempertahankan kejujuran, walaupun saudara tidak bisa mengimbangi saingan. Diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan suka. Tuhan adalah sumber berkat buat saudara. Tuhan bisa gerakkan semua orang untuk datang kepada saudara. Karena ada damai sejahtera dan nyaman bertemu dengan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan. Kedua, bagaimana dengan pasangan hidup kita? Di dalam keluarga, suami istri. Apakah saudara jujur pada istri? Apakah saudara jujur pada suami? Apakah saudara jujur pada anak-anak? Jika saudara ada kejujuran dan tidak ada sesuatu tersembunyi, maka Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Saya beri contoh, seorang suami jujur kepada istrinya tentang kondisi keuangan, termasuk saat usahanya sedang rugi. Dia tidak menutupi atau meminjam diam-diam, melainkan terbuka dan minta didoakan. Istri dan anak menjadi partner doa dan mendukung dengan kasih. Rumah tangga mereka diberkati karena keterbukaan dan kepercayaan mereka. Ya, itu yang harus kita lakukan, saudara. Jangan menyembunyikan sesuatu pada suami. Jangan menyembunyikan sesuatu pada istri. Jangan menyembunyikan sesuatu pada anak-anak. Ayo ajak anak-anak semua terbuka. Rumah tangga itu pasti indah. Ayo mari. Tuhan suka jujur orang yang jujur. Marilah kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa hidup jujur di hadapan Tuhan, kita pasti akan bisa hidup jujur di hadapan manusia. Dan kejujuran kita akan membawa kita hidup penuh damai sejahtera dan hidup diberkati. Karena Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengajar kami. Tuhan suka orang yang jujur. Tuhan ampuni kami jika kami selama ini tidak jujur dalam hidup kami. Terhadap keluarga kami, terhadap usaha kami, dan terhadap teman kami. Dan Tuhan ampuni kami. Dan kami mau belajar hidup jujur apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan ya. Tidak tambah kata, tidak membuat cerita baru, tetapi menceritakan apa adanya. Walaupun kami tidak pandai berbicara, walaupun kami tidak dianggap, tetapi Tuhan yang mendengar kata-kata kami dengan kejujuran. Saya percaya Tuhan akan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan paling suka orang jujur. Jujurlah hidup kita di hadapan Tuhan. Jujurlah hidup kita di hadapan manusia. Jujurlah kita di hadapan semua orang. Maka Tuhan akan berikan saudara damai sejahtera. Kebahagiaan di jiwa pikiran saudara. Dan selama saudara hidup jujur, Tuhanlah yang memprotek saudara, yang memberkati saudara. Semua kebutuhan saudara, Tuhan yang cukupkan. Tuhan Yesus memberkati.